Oke, so gue bicara sama kalian semua yang ada di rumah. Pernah nggak kalian waktu pertama kali kalian main sulap atau belajar sulap, belajar rutin baru, kalian langsung mikir kayak oke, I know how the trick works and I want to perform it to someone right now. Atau beberapa, I want to record it and post it on my social media because I want to be the first person who perform this trick. Pasti banyak. Tapi gue selalu berpikir gini, apakah materi yang kalian pelajari ini sudah cukup kalian kuasai? I'm not talking about the method, but I'm talking about the other aspect of the trick. So di video kali ini, gue pengen share aspek-aspek apa aja yang buat gue penting banget, dan buat gue crucial banget, and I really hope it will upgrade your magic and it will upgrade your performance. So let's start with the first one. Mungkin gue atau lu bisa perform the same trick, for example, ambitious star routine or sandwich routine. Kok gue perform audience biasa-biasa aja ya? Tapi saat Edo yang perform, kok tiba-tiba audiensnya bisa lebih wow ya responnya. Mungkin karena presentation gue lebih better daripada presentation lu, or maybe presentation lu bisa lebih better daripada presentation gue, I don't know. Karena at the end, your magic, good or not, bukan dari sisi lu, tapi dari sisi gimana audience react-nya. Kalau audience cuman kayak, atau audience cuman kayak itu beda dengan audience kayak atau audience kayak bisa sih, gimana caranya. Itu totally different result or response. Yang gue mau di saat kalian perform, audience bener-bener yang bisa kaget atau bisa histeris sometimes, or bisa kayak merasakan kayak oh it's really unbelievable for this magical thing to happen. Jadi presentation for me is very crucial karena nggak semua orang mikirin presentasi. Mereka cuma mikirin oh tracknya seperti ini, ya gue perform seperti yang tracknya ini lakukan. Or even di saat ada, kalau kalian suka nonton tutorial di YouTube obviously, magician hanya ngajarin how the trick works. Mereka nggak sharing tentang kenapa kalian harus melakukan ini, kenapa kalian harus melakukan itu. Mereka cuma kasih tahu, ya lo harus melakukan ini, and that's it. So di video kali ini gue pengen share, kalian harus coba lebih kritis, pertanyakan semuanya. Kenapa gue harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, kenapa gue harus kasih kartu yang ke penonton, kenapa harus mereka yang shuffle, kenapanya harus dibanyakin, karena semakin lu tanya kenapa, semakin kritis, dan semakin lu bisa solve the problem, kalau emang ada problemnya. Karena seperti di video gue sebelumnya, elevator card trick, gue awal-awal belajar itu handlingnya berbeda seperti yang kalian pelajarin di tutorial sebelumnya. Karena apa? Gue selalu bertanya kenapa harus handlingnya seperti itu, kenapa harus displaynya seperti itu, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu, banyak kenapanya. Jadi itu membuat gue lebih kayak bisa berinovasi, and I can come up with things yang mungkin gue nggak kepikiran waktu pertama kali gue belajar. Nextnya adalah misdirection. Kalian belajar self-working card trick, kalian mikir kayak oh this is self-working card trick, nggak butuh kecepatan tangan, nggak butuh apapun, even nggak butuh misdirection, ya hanya perform aja, gue pun bisa kok. Tapi hey, self-working card trick pun kalian butuh misdirection. Kalian masih butuh untuk mendirect fokus penonton untuk melihat sesuatu, atau untuk tidak melihat sesuatu yang kalian tidak mau tunjukkan. Kalau misalnya yang gue balik lagi ke case yang elevator card trick, di saat mereka cek 4 asnya, gue secretly reverse top card, right? Itu tetap self-working card trick yang untuk beginner, tapi kalian masih butuh ngelakuin misdirect untuk ngelakuin that dirty work. Kalau kalian hanya belajar triknya aja, di saat kalian harus reverse satu kartu, kalian pasti akan bingung gimana caranya ya gue untuk balik satu kartu ini ya, gimana ya, gue harus gimana ya, karena kalian nggak dibiasakan dan kalian tidak pernah diajarkan untuk bisa belajar misdirection. So di video kali ini gue pengen juga share kalian harus bisa belajar misdirection. Yang selanjutnya adalah
kalau kalian care about the experience, the magical experience, seperti gue care about my audience, gue selalu menempatkan audience sebagai orang yang penting. Gue menomor satukan audience dulu. Nomor dua gue adalah sulapnya itu sendiri, rutinnya itu sendiri. Gue selalu meminta penonton sebagai the main key of this whole tricks. Right, so harus minta bantuan lu. Pilih satu kartu yang mana aja. Kaca kamera. Udah. Sekarang taruh di mana aja? Taruh sini. 9. Bukan taruh 9 di sini ya. Here's the idea. Kalau misalkan gua snap, kartunya nggak akan naik ke atas karena bukan gue bersulap, tapi lu bersulap. Okay? Jadi gue mau coba lu yang snap tuh. When you snap your finger, the card goes to the top. Right? Goes to the top. Sekarang gue akan coba sekali lagi. Gue taruh all the way down from the back. Ya. Gue mau kasih lihat kartunya belum naik ke atas. Oke? Tapi kalau lu snap, kartu naik ke atas. Right? This looks so fair, right? Kan sekali lagi, gue mau lu sendiri yang masukin. Mungkin tadi lu pikir, oh, gue ngelakuin sepalan tangan. Sekarang lu ambil kartunya, lu masukin di mana aja yang lu mau. Oke, halfway, buka tangan lu yang square sendiri. Gue nggak masukin itu. Yang square, lu yang snap sendiri. Lu yang buka sendiri. Right? Jadi di saat gue pengen, let's say for example, gue pengakuin ambitious card routine, and then gue masukin kartu ke tengah, and then when I snap my finger, the card goes to the top. Instead of me put the card inside and then snap my finger, mungkin gue bisa minta penonton yang masukin ke tengah, and then I give the deck to them, biar mereka yang square, biar mereka yang snap, dan biar mereka yang buka kartu yang atas. Kartunya mereka sudah pindah ke atas. Di sini, ya kan? Nah, bisa kasih kartunya. Masuk di mana aja. Pegang kartunya, square, snap, buka kartunya. It looks simple, itu mungkin sepele, tapi buat audience itu adalah suatu hal yang sangat magical karena the magic happens in their hands, the experience happen in their hands. Itu create different result. Kalau misalkan it happens in my hand, penonton mungkin tepuk tangan, kagum, and that's totally fine. But when it happens in their hands, buat mereka ini unbelievable karena how the hell this thing can happen in my hand? Karena di mata mereka sulap itu bisa terjadi and it works karena pesulapnya. Tapi this thing works because of me. Jadi buat gua, kalian bisa coba juga di saat next time kalian perform, coba taruh penonton sebagai nomor satu, biarlah mereka ngelakuin all the magical move, all the magical moment happens in their hands. Dari situ kalian bisa lihat responnya akan super beda. Yang terakhir, take notes. Selalu catat kesalahan apa aja yang kalian lakukan saat kalian perform, apa kekurangannya, apa kelebihan saat kalian perform. Take notes, apakah ada yang harus ditambah, apakah ada yang harus dikurangin. Tulis semuanya, dan next time kalian perform, coba lakukan track based on the notes yang kalian sudah tulis. Dan I really hope this video will make you better, will improve, and will make you a better performer or a better magician. If you like this video, feel free to like and please comment, let me know what you think. Kalau ada yang kurang, mungkin gue bisa buatin satu video lagi ke depannya tentang hal yang serupa. Dan juga kalau kalian punya teman-teman pesulap atau teman-teman di komunitas kalian yang menurut kalian this knowledge will help them improving their magic, feel free to share with them. Jadi yang pintar nggak cuma kalian doang, tapi teman-teman komunitas kalian yang ada di sekitar kalian. So until next time, see ya.